Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini aku mau rekomendasiin hidden gem penginapan murah di Bogor mulai 200 ribuan aja gengs. Udah include sarapan dan ada fasilitas kolam berenang plus karaoke juga loh. Penasaran kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku mau staycation di salah satu penginapan baru di Bogor, yaitu Kebun Teduh yang berlokasi di daerah Sukaharja, Cijeruk, Bogor. Penginapan ini tuh vibes-nya berasa kayak pulang kampung deh. Soalnya bentuk kamarnya itu ala-ala saung dari bambu gengs. Ditambah lokasinya yang sejuk karena berada di bawah kaki Gunung Salak. Dan pastinya jauh dari kebisingan kota ya. Wah, cocok banget kan buat refreshing. Kebun Teduh ini terbilang masih baru karena openingnya itu di bulan September 2023. Jadi pas aku review ini tuh baru buka sekitar 7 bulanan ya gengs. By the way, aku punya beberapa tips yang mesti kalian ikutin untuk menuju ke Kebun Teduh. Karena kalau kita langsung set dari Google Maps itu, suka diarahin ke jalan yang ekstrim gengs. Dan jujur kemarin juga aku sempet loh lewat jalan yang ekstrim itu. Dan akhirnya putar balik untuk ke jalan yang lebih bagus. Terus jangan lupa juga buat kontak penjaga vilanya sebelum ke lokasi, biar kita tuh dapat arahan yang sesuai ya. Pertama-tama nanti kita ambil jalan ke stasiun Batu Tulis, terus lanjut ke arah Pamoyanan dan Cijeruk. Nah, pas ada 2 cabang jalan ini, kita ambil yang sebelah kanan, gengs. Untuk akses jalan di sini tuh aman kok, gak ada tanjakan ekstrim dan masih muat buat 2 mobil. Habis ini kita ikutin jalannya aja sampai ke daerah Cijeruk. Kebun Teduh ini tuh posisinya deketan sama alang-alang nature camp, gengs. Jadi nanti kita juga bisa ya ikutin petunjuk arah yang ke alang-alang nature camp. Nah, setelah itu kita akan melewati jalan kecil yang cuma muat buat 1 mobil aja kayak gini, gengs. Untuk jalanannya masih aspal ya, namun nggak terlalu mulus sih, karena ada beberapa jalan juga yang rusak atau berbatu lah, tapi nggak parah banget kok. Namun karena jalanannya tuh kecil, jadi kalau ternyata nanti kalian papasan sama mobil dari lawan arah, mau nggak mau salah satunya mesti ngalah ya, dan diatur aja baiknya kayak gimana. Tapi so far sih nggak banyak kendaraan mobil yang lewat sini kok, gengs. Terus nanti di depannya akan ada petunjuk arah ke Kebun Teduh dan alang-alang nature camp. Nah, dari sini kita tinggal ikutin aja sesuai dengan alur jalannya ya. Jadi nanti kita akan melewati alang-alang nature camp dulu. Habis itu baru deh akhirnya kita sampai juga di Kebun Teduh yang posisinya berada di sebelah kiri. Begitu masuk gerbangnya, nanti kita akan langsung menanjak untuk menuju ke area parkir. Di bawah sini merupakan area parkir yang sangat luas, bisa untuk motor maupun mobil. Jadi bebas deh, mau pilih parkir di mana aja. Nah, habis itu kita langsung naik anak tangga yang banyak banget kayak gini untuk menuju ke area penginapannya yang berada di atas, gengs. Jujur li, ini lumayan ngos-ngosan sih, dan pastinya kurang cocok buat disabilitas ya. By the way, untuk proses check-innya gampang dan simple banget kok. Nanti langsung ketemu aja sama penjaga vilanya. Terus pas sampai di area tengah, nanti akan ada camping ground di sebelah kiri dan lapangan serta playground di sebelah kanan. Oke, kita ke lapangannya dulu ya, gengs. Jadi di sini tuh nggak cuma ada penginapannya aja, tapi fasilitasnya ternyata lengkap banget loh. Kita bisa main badminton dan untuk raket serta koknya juga udah disiapin ya. Jadinya tinggal main aja deh. Selain itu, di sini juga disediakan playground untuk anak-anak, yaitu ada ayunan, perosotan, dan jungkat-jungkit. Jadi Kebun Teduh ini tuh family and kids friendly banget ya. Next, kita ke area camping. Untuk tenda camping ini posisinya ada yang di tengah dan di atas juga ya. Nah, buat kalian yang hobi ngecamp, tipe ini tuh cocok banget deh buat dicoba. Dan tenang aja, kita nggak perlu repot-repot bawa tenda ataupun pasang sendiri karena di sini tuh udah disiapin semuanya, gengs. Tenda ini memiliki kapasitas untuk 2-3 orang dan harganya juga udah include untuk sarapan 2 orang loh. Nah, seperti ini bagian dalamnya. Udah dilengkapi dengan kasur yang nyaman, bantal, dan selimut sebanyak 2 buah. Terus juga ada lampu yang nantinya bakal dipasangin sama penjaga vilanya. Area camping groundnya juga luas, jadi kedepannya tuh masih bisa banget ditambah jumlah tendanya, gengs. Di sini juga disediakan area duduk yang terbuat dari kayu sehingga lebih berasa kesan naturalnya.
dan menghadap ke view kota Bogor. Terus yang bikin salfok adalah telepon umum ini, gengs. Wah, generasi 90-an pasti hafal banget ya sama telepon ini. Ayo ngaku, siapa nih yang pernah ngumpulin koin buat telepon gebetannya di sini? Rasanya nostalgia banget deh. Selain tenda camping, terdapat juga tipe kamar lainnya, yaitu ada Villa Duren yang berada di paling atas dan Villa Manggis yang besar ini. Tapi sebelum kita bahas area kamarnya, aku menjelasin dulu ya semua fasilitas umum yang ada di Kebun Teduh. Selain punya lapangan badminton dan playground, di sini juga disediakan area gazebo yang ukurannya tuh besar, jadi kita bisa ngumpul rame-rame sambil lesehan di area ini, gengs. Nah, bisa lihat sendiri kan, gazebonya tuh emang lega banget. Dan terdapat TV juga loh, tapi ini bukan Smart TV ya, melainkan channel TV biasa. Selain buat duduk-duduk santai ataupun rebahan, area gazebo ini juga bisa digunakan sebagai musola, gengs. Dan udah ada arah kiblatnya juga kok. Jadi kita bisa sholat berjamaah di sini ya. Lanjut, ini adalah area ruang makan, ruang nonton sekaligus karaoke, dan dapur yang berada di dalam satu area yang sama. Dan tentunya bisa dipakai oleh semua tamu yang menginap di Kebun Teduh ya. Disediakan TV, namun lagi-lagi bukan Smart TV, gengs. Jadi cuma ada channel lokal aja. Dan ini dia nih yang paling menarik. Ada karaoke set juga loh. Udah include speaker dan mic, namun sayangnya di sini tuh nggak ada wifi, gengs. Oh, no. Jadi kalau mau karaokean mesti sambungin ke Bluetooth handphone dan pakai kuota sendiri ya. Minusnya itu aja sih, di sini tuh belum ada wifi. Jadi kalau mau karaokean mesti siapin kuota HP yang banyak. Semoga aja kedepannya bakal dipasang wifi ya, jadinya makin perfect lagi deh. Untuk area duduk di ruangan ini sih banyak ya, dan dibuat juga tanpa sekat sehingga terkesan lebih luas. Terus enaknya lagi di sini juga bisa masak loh, karena terdapat area dapur dengan fasilitas yang super lengkap. Ada kulkas 2 pintu, dispenser, jadi bisa free refill air putih, dan freezer box. Terus kalau mau bakar-bakaran juga bisa ya, gengs, karena udah disediain alat barbecue yang berada di luar. Selain itu, untuk peralatan makan dan peralatan masaknya juga lengkap deh, berasa kayak di villa ya. Terus penjaganya juga ramah banget dan bilang kalau semua fasilitas dapur ini tuh bebas dipakai sama semua tamu yang menginap. Wah, ini sih homey banget ya. Apalagi suasana di sini juga tenang, jadi benar-benar bikin betah dan nyaman. By the way, semua tipe kamar di Kebun Teduh ini tuh nggak ada yang pakai private bathroom, gengs. Jadi semua kamar mandinya itu sharing dan berada di luar. Untuk di area dapur ini disediakan 2 buah toilet yang bersebelahan. Bedanya yang satu menggunakan toilet jongkok, sedangkan sebelahnya pakai toilet duduk. Namun sayangnya di sini juga belum ada water heater. Untuk airnya sih dingin segar gitulah ya, khas air pegunungan. Jadi paling nanti kalau kalian mau mandi air hangat, kita masak dulu aja ya air panasnya. Di sini juga nggak ada water heater. Lalu untuk toiletries yang udah disiapin di tiap kamar mandi tuh bisa dipakai kok, gengs. Termasuk sendal-sendal jepit ini. Dan ini dia fasilitas umum terakhir yang paling favorit. Jujur Li, aku nggak nyangka loh, penginapan semurah ini ternyata menyediakan kolam berenang juga, gengs. Terus lihat deh, kolam berenangnya tuh bukan yang asal-asalan gitu loh, tapi emang desainnya juga bagus, bahkan ada air mancurnya segala. Wah, ini sih juara banget ya. Aku aja sampai betah, gengs, berenang di sini, karena airnya juga nggak terlalu dingin. Jadi anak-anak tuh dijamin bakal happy deh nginep di sini. Untuk kolam berenangnya memiliki 2 kedalaman, yaitu 50 cm yang di dekat pancuran bisa untuk anak-anak dan 120 cm untuk dewasa. Namun karena nggak ada pembatas antara kolam anak maupun dewasa, jadi untuk anak-anak yang berenang mesti selalu dalam pengawasan orang tua ya. Terus di samping kolam berenang juga disediakan ruang bilas, bener-bener komplit deh. Oke gengs, sekarang kita bahas kamar tipe lainnya ya. Ini adalah Villa Manggis dan hanya terdapat 2 unit aja, dimana kamarnya itu berhadapan dalam satu atap. Jadi walaupun kelihatannya satu rumah, namun ternyata ada 2 kamar ya. Dan langsung aja yuk kita mulai room tour. Villa Manggis memiliki kapasitas untuk 3-4 orang dan udah termasuk breakfast untuk 3 pax. Kamar ini diisi dengan 3 single bed lengkap dengan bantal, guling, dan selimut. Jadi kamar ini tuh cocok untuk bareng sama teman-teman ataupun keluarga kecil ya. Di depannya terdapat cermin, jemuran untuk handuk, arah kiblat, serta lemari.
Dan gak ketinggalan, di sini juga udah disediain tisu plus perlengkapan sholat juga. Bahkan ada Al-Quran loh gengs. Masya Allah, muslim friendly banget ya. Lalu di dalam lemari terdapat handuk dan selimut untuk 3 orang. Setelah Villa Manggis, kita naik lagi ke atas karena masih ada tipe kamar lainnya gengs. Jadi untuk penginapannya itu total ada 3 jenis ya. Mulai dari tenda camping, Villa Manggis, dan yang terakhir adalah Villa Duren. Villa Duren terdiri dari 4 unit, namun dengan kapasitas kamar yang lebih sedikit, yaitu 2 orang. Jadi tipe ini tuh lebih cocok buat pasangan ataupun keluarga kecil dengan 1 anak ya. Villa Duren berbentuk saung segitiga, yang di dalamnya sih kurang lebih fasilitasnya tuh sama kayak di Villa Manggis. Hanya saja kalau di sini menggunakan kasur double bed ukuran queen, makanya cuma bisa untuk 2-3 orang aja gengs. Di sisi tempat tidur juga disediakan jemuran dan storage, yang di dalamnya itu ada tisu, handuk, selimut, dan pelatan sholat. Terus disediakan juga cermin dan colokan. So, kurang lebih sih untuk fasilitas di Villa Manggis maupun Villa Duren tuh sama-sama aja ya, hanya beda di kapasitasnya aja. Untuk kamar mandinya juga sama-sama sharing, dan kalian gak perlu jauh-jauh ke bawah karena disediakan juga sharing bedroom yang posisinya gak jauh dari Villa Duren kok. Tepatnya ada di belakang area villa. Terdapat 2 bilik kamar mandi, jadi total kamar mandi sharing di sini tuh ada 5 ya. Dan semuanya juga belum ada water heater gengs. Seperti ini suasana malam hari di Kebun Teduh. Untuk pencahayaannya sih menurut aku tuh nggak terlalu banyak ya, paling hanya di bangunan-bangunannya aja. Sedangkan untuk lampu di area outdoor itu cuma lampu-lampu gantung ini aja gengs. Malam harinya udah mulai gerimis, tapi lihat deh pemandangan di depannya itu loh gengs. Masya Allah, city light view-nya tuh cantik banget. Walaupun ada sedikit petir, tapi alhamdulillah cuma gerimis aja. Terus kalau kita duduk dari area gazebo juga udah kelihatan kerlap-kerlip lampu kota dari kejauhan. Masya Allah, keren banget ya. Best spot untuk menikmati city light view di malam hari itu bisa dari area gazebo, teras Villa Manggis, dan camping ground yang di bawah ini gengs. Bahkan pas turun tangganya aja udah kelihatan kan. Jadi walaupun tipe camping ini tuh yang paling murah, tapi ternyata di malam harinya punya view yang luar biasa indah. Kalau kayak gini sih nggak perlu jauh-jauh ke puncak ya gengs, karena dari Cijeruk Bogor aja view-nya juga nggak kalah cantik ya. Udah puas nikmatin pemandangan lampu kota, sekarang aku mau ke area lainnya. Untuk di dining room ini terang banget ya gengs, jadinya aman deh. Dan areanya juga buka 24 jam, jadi kalau mau nonton sampai malam atau tiba-tiba lapar bisa melipir ke sini. Sedangkan untuk area kolam berenang, pencahayaannya itu hanya dari area sekitarnya aja, jadinya tuh nggak terlalu terang. Next, aku mau tunjukin suasana malam di Villa Duren. Untuk pencahayaannya agak temaram karena cuma ada lampu-lampu gantung di depan kamar sama di bangunan villanya aja. So far sih kalau untuk pencahayaan di kamarnya aman kok, masih terang, nggak setemaram di luar. Karena mungkin kamarnya juga kecil ya, jadi 1 lampu aja udah cukup kok. Dan seperti ini view dari depan kamar Villa Duren. Kalau dari sini sih nggak terlalu kelihatan ya city light view-nya karena kehalangan banyak pohon. Terus kalian juga nggak usah khawatir karena pencahayaan di area kamar mandi belakang juga terang kok gengs. Good morning. Cuaca pagi ini sebenarnya tuh agak mendung, tapi alhamdulillah masih kelihatan momen sunrise-nya gengs. Dengan langit yang berwarna oranye dan suhu udaranya tuh yang semakin dingin di pagi hari. Ditambah dengan udaranya yang sejuk bebas polusi. Masya Allah, nikmat banget deh. Sekitar jam 7 pagi, sarapannya udah disiapin di ruang makan. Untuk menunya sih simple aja ya gengs, yaitu ada nasi goreng plus telur. Untuk rasa sih standar, tapi porsinya tuh banyak banget. Oke deh gengs, tadi aku udah review lengkap semua fasilitas dan suasana di Kebun Teduh. Nah sekarang kita bahas harganya yuk. Berikut info harga dan fasilitas menginap di Kebun Teduh. Untuk kontak dan reservasi bisa menghubungi ke nomor berikut ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram mereka.
Oke deh gengs, itu dia review dari aku tentang Kebun Teduh. Sebuah penginapan murah namun fasilitasnya lengkap yang berada di bawah kaki Gunung Salak. Semoga informasi ini bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!